pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem retrieval di unit filing. Sistem retrieval ini adalah pengendalian dokumen rekam medis, baik dalam pendistribusian dokumen rekam medis dari rak penyimpanan maupun pengembalian dokumen rekam medis ke dalam rak penyimpanan. Dokumen rekam medis yang keluar dari unit filing biasanya didistribusikan ke poli, bangsal, ataupun manajemen. Kemudian, dokumen rekam medis ini biasanya digunakan untuk keperluan pengisian resume medis, keperluan audit medis, dan juga untuk keperluan riset. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang retrieval untuk keperluan audit medis. Audit medis ini dilakukan untuk upaya peningkatan mutu suatu pelayanan terhadap pasien dengan cara melakukan evaluasi terhadap dokumen rekam medis pasien yang dilakukan oleh profesi medis. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu sehingga tercipta suatu pelayanan yang prima. Langsung saja akan kita tampilkan soal sebagai berikut. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyediakan dokumen untuk keperluan audit medis adalah menerima memo dari unit yang meminjam. Langkah yang kedua adalah membaca memo, kemudian meminjam kartu indeks pada unit coding dan indexing sesuai dengan kasus yang telah tertulis pada memo tersebut. Di bagian coding indexing ini ada 4 indeks. Yang pertama ada kartu indeks dokter, indeks penyakit, kemudian indeks tindakan, dan indeks kematian. Nah, yang tertera pada kasus tadi adalah indeks penyakit karena yang dibutuhkan adalah kasus bronkitis. Nah, kita temukan dahulu indeksnya. Hati-hati, yang dibutuhkan adalah bronkitis, bukan bronkitis akut. Jadi kita cari. Nah, ini bronkitis sudah ditemukan pada tahun 2018. Langkah yang ketiga adalah menulis buku ekspedisi coding dan indexing. Catat peminjaman indeks pada buku ekspedisi coding dan indexing dengan cara menulis nomor, tanggal, jenis indeks adalah indeks penyakit, penerima adalah yang meminjam, kemudian diberikan tanda tangan. Langkah yang keempat adalah menulis atau membuat tracer sebanyak rangkap 2 untuk satu dokumen, kemudian menulis nomor rekam medisnya sesuai dengan yang tertera pada kartu indeks. Nah, berdasarkan kartu indeks ini yang tertulis yang berkunjung pada bulan Maret, kita lihat pada tanggal masuk maupun keluarnya. Yang berkunjung pada bulan Maret ada 2 pasien. Selanjutnya kita cari nomor rekam medisnya dan kita tulis, yakni 010914 dan 033025. Yang kelima adalah menempelkan tracer pada outguide. Selanjutnya adalah menempel tracer pada outguide seperti ini. Selanjutnya, carilah dokumen rekam medis sesuai dengan nomor rekam medis yang telah tertera pada tracer. Selanjutnya, kita cari section ke-14. Karena ini menggunakan sistem penjajaran TDF, jadi yang dicari adalah pada 2 digit angka paling terakhir. Pada rak ini ada pada section ketiga. Kemudian kita cari 14 berada di pojok sini. Kemudian setelah itu kita cari section kedua, yakni 09. Nah, ketika sudah ditemukan 09, kita lihat angka awalnya 01, 09, 14. Kemudian kita sesuaikan 01, 09, 14. Langkah yang keenam, sisipkan outguide di depan dokumen rekam medis yang akan diambil.
Apabila sudah sesuai, maka kita sisipkan outguide ini di depan dokumen rekam medis seperti ini. Langkah yang ketujuh adalah mengambil dokumen rekam medis yang telah disisipi outguide. Kemudian ambil dokumen rekam medis yang telah disisipi outguide. Yang kedelapan, menempelkan tracer pada pojok kanan atas dokumen rekam medis. Tempelkan tracer di pojok kanan atas, seperti ini. Langkah selanjutnya, distribusikanlah dokumen rekam medis disertai dengan menandatangani buku ekspedisi. Buku ekspedisi filing maka diisi dengan cara tadi ada dua dokumen 010914 dan 033025. Penerimanya adalah pihak manajemen, yang menandatangani adalah yang menerima dokumen rekam medis tersebut di ruang manajemen. Dan yang terakhir, kembalikanlah kartu indeks yang telah dipinjam ke unit coding dan indexing. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang digunakan di unit filing, antara lain menandai dahulu dua dokumen rekam medis dengan nomor rekam medis yang sama. Kemudian ketika salah satu pasien berkunjung kembali, kita mengganti nomor rekam medis pasien tersebut dengan nomor rekam medis yang baru. Jadi nanti ketika pasien yang lain berkunjung kembali, maka nomor rekam medisnya akan tetap sesuai dengan nomor rekam medis yang digunakan pasien tersebut. Misalnya, ada pasien A dan pasien B yang memiliki nomor rekam medis sama. Kemudian pasien A datang berobat, maka nomor rekam medisnya untuk pasien A adalah mendapatkan nomor rekam medis yang baru. Jadi pasien B tetap memiliki nomor rekam medis yang lama atau yang digunakan pada saat itu. Kemudian yang kedua, ada satu orang pasien memiliki dua nomor rekam medis. Jadi dua nomor rekam medis ini memiliki identitas yang sama. Maka penyelesaiannya adalah menandai dokumen rekam medis tersebut. Kemudian apabila pasien telah berobat kembali, kita lihat nomor rekam medis yang digunakan, kita tawarkan kepada pasien menggunakan nomor rekam medis yang mana, kemudian menyatukan dokumen rekam medis tersebut, dan nomor rekam medis yang tidak digunakan dapat diterbitkan kembali, sehingga nanti nomor rekam medis yang tidak digunakan dapat digunakan oleh pasien yang lain. Demikian pertemuan kita pada hari ini, semoga informasi yang diperoleh bermanfaat. Selamat pagi.